Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan manajemen pemasaran dan mengambil materi dari buku Manajemen Pemasaran oleh Kotler. Kami mengambil materi di chapter 22, yaitu tentang mengelola komunikasi pribadi, baik secara langsung, pemasaran basis data, maupun penjualan pribadi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Wildan Ahmad, yang kedua ada saya, Patrick Wildan, yang ketiga ada Muhammad Sirajuddin, dan yang keempat ada Muhammad Zorfdaan. Pemasaran langsung, yaitu penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan layanan kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Pemasaran langsung dapat menggunakan sejumlah saluran untuk menjangkau prospek individu dan pelanggan. Contohnya seperti surat langsung, katalog pemasaran, telemarketing, televisi interaktif, kios, website, dan perangkat seluler. Mereka sering mencari tanggapan yang terukur, biasanya melalui pesanan pelanggan atau melalui pemasaran pesanan langsung. Lalu ada surat langsung. Pemasaran surat langsung berarti mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau item lain kepada konsumen individu. Dengan menggunakan milis yang sangat selektif, pemasar langsung mengirimkan jutaan potongan surat setiap tahun. Surat brosur, lipatan, dan penjual bersayap lainnya. Surat langsung adalah media yang populer karena memungkinkan selektivitas pasar sasaran, dapat dipersonalisasi, fleksibel, dan memungkinkan pengujian awal dan pengukuran respons. Meskipun biaya per unitnya lebih tinggi daripada untuk media massa, orang-orang yang dijangkau adalah prospek yang jauh lebih baik. Namun, keberhasilan surat langsung juga menjadi tanggung jawabnya. Jadi, banyak pemasar mengirimkan potongan surat langsung yang membuat kotak surat menjadi penuh, dan membuat beberapa konsumen untuk mengabaikan permintaan yang banyak yang mereka terima. Selanjutnya ada pemasaran katalog. Dalam pemasaran katalog ini, perusahaan dapat mengirimkan katalog barang dagangan yang lengkap, katalog konsumen khusus, dan katalog bisnis. Biasanya dalam bentuk cetak, tetapi juga dalam bentuk DVD atau online. Pada tahun 2010, 3 katalog B2C teratas penjualannya adalah Dell dengan sebanyak 52 miliar US dollar, Staples dengan penjualan sebanyak 9,8 miliar dolar, dan CDW dengan sebanyak 8,8 US dollar. 3 penjual katalog B2B teratas adalah laboratorium dan perlengkapan penelitian Thermo Fisher Scientific dengan sebanyak 10,8 miliar US dollar, perawatan gigi, medis, dan dokter hewan Henry Schein pasokan sebanyak 7,5 miliar US dollar, dan pasokan listrik dan pemeliharaan industri Wesco International sebanyak 5,0 miliar US dollar. Ribuan usaha kecil juga mengeluarkan katalog khusus. Banyak pemasar langsung menemukan menggabungkan katalog dan website dengan cara efektif untuk menjualnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah pemasaran jarak jauh. Telemarketing adalah pengguna telepon dan pusat panggilan untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang sudah ada, dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Ini membantu perusahaan meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan menggunakan pusat panggilan untuk pemasaran jarak jauh, menerima panggilan dari pelanggan, dan pemasaran jarak jauh keluar memulai panggilan ke prospek dan pelanggan. Selanjutnya adalah basis data pelanggan dan basis data pemasaran. Untuk melakukan pemasaran langsung, pemasar harus mengenal pelanggannya, dan untuk melakukan itu, mereka harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database untuk melakukan
Pemasaran database. Sebuah database pelanggan adalah sebuah kumpulan terorganisir dari informasi yang komprehensif tentang pelanggan individu atau prospek yang saat ini dapat diakses dan dapat ditindaklanjut untuk menghasilkan prospek kualifikasi, prospek penjualan produk atau layanan, atau pemeliharaan dari hubungan pelanggan. Pemasaran basis data adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan pelanggan. Database dan database lainnya, produk, pemasok, atau pengincar, untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun hubungan pelanggan. Selanjutnya adalah database pelanggan. Banyak perusahaan mengacukan milis pelanggan dengan database pelanggan. Sebuah milis pelanggan hanyalah satu set nama, alamat, dan nomor telepon. Sebuah surat elektronik pelanggan atau daftar email mungkin secara harfiah adalah hanya nama dan alamat email, namun database pelanggan berisi lebih banyak informasi terakumulasi melalui transaksi pelanggan, informasi pendaftaran, pertanyaan telepon, cokie, dan setiap kontrak pelanggan. Idealnya, database pelanggan juga berisi pembelian, masa lalu konsumen, demografi, usia, pendapatan keluarga, anggota, ulang tahun, psikografis, kegiatan, minat dan opini, media grafis, media pilihan, dan informasi berguna lainnya. Secara umum, perusahaan dapat menggunakan database mereka dalam 5 cara. Yang pertama, untuk mengidentifikasi prospek. Banyak perusahaan menghasilkan prospek penjualan dengan mengiklankan produk atau layanan, termasuk fitur tanggapan seperti tautan ke beranda, kartu balasan bisnis, atau telepon bebas pulsa. Nomor dan membangun database dari tanggapan pelanggan untuk memutuskan pelanggan mana yang harus menerima penawaran tertentu. Perusahaan yang tertarik untuk menjual dan kriteria untuk memperdalam loyalitas pelanggan perusahaan. 2. Untuk memutuskan pelanggan mana yang harus menerima penawaran tertentu. Perusahaan tertarik untuk menjual dan kriteria peraturan penjualan saling yang menjelaskan target pelanggan ideal untuk penawaran tertentu. 3. Untuk memperdalam loyalitas pelanggan, perusahaan dapat membangun minat dan antusiasme dengan mengingat pelanggan, preferensi, dan mengirimkan hadiah yang sesuai, kupon diskon, dan bahan bacaan yang menarik. 4. Untuk mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, program pengiriman surat otomatis, bisa dibilang pemasaran otomatis, dapat dikirim kartu ulang tahun atau hari jadi. Pengingat liburan atau promosi di luar musim, data dasar dapat membantu perusahaan membuat penawaran yang menarik atau tepat waktu. 5. Untuk menghindari kesalahan pelanggan yang serius, sebuah bank besar mengakui sejumlah kesalahan yang dibuatnya dengan tidak menggunakan database pelanggan dengan baik. Dalam satu kasus, bank membebankan denda kepada pelanggan karena
keterlibatan pembayaran atas pembayarannya. Hipotek gagal untuk dicatat dia memimpin sebuah perusahaan yang merupakan deposan utama di bank ini. Selanjutnya, kelemahan pemasaran basis data. Pemasaran basis data paling sering digunakan oleh pemasar bisnis dan menyediakan layanan yang secara rutin mengumpulkan kumpulan data pelanggan seperti hotel, bank, maskapai, penerbangan, dan asuransi kartu kredit dan perusahaan telepon lainnya. Jenis perusahaan yang berinvestasi dalam pemasaran basis data adalah perusahaan yang mendukung penjualan silang dan penjualan atas seperti GE dan Amazon.com, atau yang pelanggannya memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dan memiliki nilai yang sangat berbeda ke perusahaan. Meskipun pengecer barang kemasan dan perusahaan barang kemasan, konsumen menggunakan database pemasaran lebih jarang. Banyak seperti Kraft, Quaker Oats, Ralston, Purina, dan Nabisco sedang membangun database untuk merek tertentu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kelemahan pemasaran basis data. Pemasaran basis data paling sering digunakan oleh pemasar bisnis dan penyedia layanan yang secara rutin mengumpulkan kumpulan data pelanggan seperti hotel, bank, maskapai penerbangan, dan asuransi kartu kredit, dan perusahaan telepon. Lainnya, jenis perusahaan yang berinvestasi dalam pemasaran basis data adalah perusahaan yang mendukung penjualan silang dan penjualan atas seperti GE dan Amazon.com, atau yang pelanggannya memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dan memiliki nilai yang sangat berbeda ke perusahaan. Meskipun pengecer barang kemasan dan perusahaan barang kemasan konsumen menggunakan database pemasaran lebih jarang banyak seperti Kraft, Quaker Oats, Ralston, Purina, dan Nabisco, sedangkan membangun database untuk merek tertentu. Selanjutnya adalah merancang tenaga penjualan. Bentuk asli dan tertua dari pemasaran langsung adalah panggilan penjualan lapangan. Untuk menemukan prospek, kembangkan menjadi pelanggan, dan mengembangkan bisnis. Sebagai besar perusahaan industri sangat bergantung pada tenaga penjualan atau karyawan profesional, perwakilan, dan agen produsen. Banyak perusahaan konsumen seperti Allstate, Amway, Avon, Mary Kay, Merrill Lynch, dan Tupperware menggunakan kekuatan penjualan langsung. Selanjutnya, beberapa perwakilan penjualan mencakup 6 posisi, mulai dari jenis penjualan yang paling sedikit hingga yang paling kreatif. Yang pertama adalah pengirim. Seorang penjual yang tugas utamanya adalah pengiriman produk seperti air, bahan bakar, dan minyak. Yang kedua adalah pengambilan pesan. Mengambil pesan dari dalam, berdiri di belakang konter, atau mengambil pesanan dari luar, menghubungi manajer supermarket. Yang ketiga adalah misionaris. Seseorang penjual tidak diizinkan untuk menerima pesanan, tetapi diharapkan untuk membangun niat baik atau mendidik. Yang keempat adalah teknisi. Penjual dengan tingkat pengetahuan teknis yang tinggi. Penjual teknik yang terutama menjadi konsultan bagi perusahaan klien. Yang kelima adalah pencipta. Permintaan penjualan yang mengandalkan metode kreatif untuk menjual produk berwujud, seperti penyedot debu, sikat pembersih, produk rumah tangga, atau tidak berwujud, seperti asuransi, layanan perikanan, atau pendidikan. Dan yang terakhir adalah vendor solusi. Seorang penjual yang keahliannya memecahkan masalah pelanggan, seringkali dengan sistem, produk, dan layanan perusahaan, misalnya komputer dan sistem komunikasi. Selanjutnya adalah tujuan dan strategi tenaga penjualan. Ketika semua tenaga penjualan hanya menjual dan menjual sudah lama berlalu, tenaga penjualan perlu mengetahui cara mendiagnosis masalah pelanggan dan mengusulkan solusi yang dapat membantu meningkatkan keuntungan pelanggan.
Yang pertama adalah prospek, mencari prospek atau prospek. Yang kedua, penagetan, memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu mereka di antara prospek dan pelanggan. Yang ketiga adalah berkomunikasi, mengomunikasikan informasi tentang produk dan layanan perusahaan. Yang keempat, menjual, mendekati, mempresentasi, menjawab pelayanan, mengatasi keberatan, dan menutupi penjualan. Yang keempat adalah layanan, memberikan berbagai layanan kepada pelanggan, konsultasi tentang masalah, memberikan bantuan teknis, mengatur pembiayaan, mempercepat pengiriman. Yang kelima adalah pengumpulan informasi, melakukan riset pasar dan melakukan pekerjaan intelijen. Dan yang terakhir adalah mengalokasikan, memutuskan pelanggan mana yang akan mendapatkan produk langka selama kekurangan produk. Selanjutnya adalah struktur tenaga penjualan. Strategi tenaga penjualan juga berimplikasi pada strukturnya. Sebuah perusahaan yang menjual satu lini produk ke satu ujung menggunakan industri dengan pelanggan di banyak lokasi akan menggunakan struktur teritorial. Perusahaan yang menjual banyak produk ke banyak jenis pelanggan mungkin memerlukan produk atau struktur pasar. Selanjutnya yaitu ukuran tenaga penjualan. Perwakilan penjualan adalah salah satu perusahaan yang paling produktif dan mahal, meningkatkan jumlah mereka dengan peningkatan penjualan dan biaya. Setelah perusahaan menetapkan jumlah pelanggan yang ingin dijangkau, perusahaan dapat menggunakan pendekatan beban kerja untuk menetapkan ukuran tenaga penjualan. Metode ini memiliki 5 langkah. Yang pertama, kelompok pelanggan ke dalam kelas ukuran menurut volume penjualan tahunan. Yang kedua, terapkan frekuensi panggilan yang diringankan, jumlah panggilan pada akun per tahun untuk setiap kelas pelanggan. Ketiga, kalikan jumlah akun di setiap kelas ukuran dengan frekuensi panggilan yang sesuai dengan untuk mendapatkan total beban kerja untuk negara dalam panggilan penjualan per tahun. Yang keempat, tentukan jumlah rata-rata panggilan yang dapat dilakukan perwakilan penjualan per tahun. Yang kelima, bagilah total panggilan tahunan yang diperlukan dengan panggilan tahunan pada rata-rata yang dilakukan oleh perwakilan penjualan untuk mencapai jumlah perwakilan penjualan yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengelola tenaga penjualan. Berbagai kebijakan dan prosedur memandu perusahaan dalam merekrut, memilih, melatih, mengawasi, memotivasi, dan mengevaluasi perwakilan penjualan untuk mengelola tenaga penjualannya. Selanjutnya, merekrut dan memilih perwakilan. Ini dari setiap tenaga penjualan yang sukses adalah perwakilan yang dipilih dengan tepat. Satu survei mengungkap bahwa 25% tenaga penjualan rata-rata menghasilkan lebih dari 52% penjualan. Sangat sia-sia untuk menyewa seorang. Rata-rata tingkat penggantian tahunan tenaga penjualan untuk semua industri hampir 20% tenaga penjualan. Omset menyebabkan hilangnya penjualan, biaya untuk mencari dan melatih pengganti, dan seringkali tekanan pada tenaga penjualan untuk mengambil kelonggaran. Untuk ringkasannya, yang pertama, pemasaran langsung merencanakan kampanye dengan memutuskan tujuan pasar, sasaran, dan prospek, penawaran, dan harga. Selanjutnya, mereka menguji dan menetapkan langkah-langkah untuk menentukan keberhasilan kampanye. Yang kedua, saluran utama untuk pemasaran langsung termasuk tatap muka, penjualan, surat langsung, pemasaran katalog, pemasaran jarak jauh di TV interaktif, kios, situs web, dan perangkat seluler. Yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan seringkali memerlukan pembuatan database pelanggan dan penambangan data untuk mendeteksi tren segmen dan kebutuhan individu jumlah signifikan. Risiko juga ada, jadi pemasaran harus melanjutkan dengan penuh pertimbangan. Apa pro dan kontra dari pemasaran basis data? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.